Benda mencurigakan ditemukan di trotoar Jalan Arifin Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jateng yang datang ke lokasi mengevakuasi benda tersebut. Aparat kepolisian sempat menutup akses Jalan Arifin hingga Simpang 4 Bank Indonesia saat mengamankan lokasi. Benda yang mencurigakan itu dibawa ke Benteng Vastenburg, Solo. Setelah dilakukan analisa dan penguraian oleh tim Gegana di Benteng Vastenburg, Solo, benda yang mencurigakan dalam tas berwarna biru bukan barang yang berbahaya. Satrimob Polda Jawa Tengah dan sudah dilakukan evakuasi ke Benteng Vastenburg dan kemudian dianalisa, diurai, dan itu hanya benda mencurigakan, jadi bukan merupakan barang yang berbahaya. Ya, beberapa barang gitu ya yang ada dalam tas dan sudah dilakukan penguraian dan kemudian analisa oleh tim Jihandak Satrimob Polda Jawa Tengah bahwa itu bukan barang berbahaya. Sebelumnya benda mencurigakan ditemukan di trotoar Jalan Arifin Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo saat 2 orang warga melintas. Warga yang menemukan sebuah tas kecil warna biru bermotif bunga melapor ke petugas piket Denpom yang lokasinya berdekatan. Kepolisian Resor Nia Selatan menggerebek judi sabung ayam di kawasan Jalan Baloho Indah, Desa Hilnaa, Kecamatan Teluk Dalam, Nia Selatan, Sumatera Utara. Dalam aksi penggerebekan terjadi aksi kejar-kejaran di lokasi. Polisi juga sempat berikan tembakan peringatan ke udara. Polisi berhasil mengamankan 3 orang di lokasi judi, diantaranya berinisial HL selaku pemilik gelanggang sabung ayam, FL dan YS yang berperan sebagai wasit. Di lokasi polisi amankan barang bukti 68 unit sepeda motor, 4 ekor ayam, 2 unit ring adu ayam, 8 unit kandang ayam, dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp10.320.000. Penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian. Adapun pengungkapan ini merupakan informasi dari masyarakat dan bentuk kerjasama kita antara masyarakat dengan Polres Nia Selatan. Para pelaku yang telah diamankan terancam pasal 303 KUHP tentang penertiban perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tak terima ditolak permintaan kencan kedua secara gratis, seorang mahasiswa di Kuningan tega menghabisi nyawa teman kencannya. Kejamnya pemirsa, usai menghabisi korban, pelaku membuat surat wasiat seolah korban bunuh diri. Pemirsa, selain kasus pembunuhan terhadap teman kencan, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlista Hadi. Seorang satpam ditemukan tewas di depan pertokoan di Semarang, Jawa Tengah. Satpam diduga melakukan perlawanan saat perampok mencuri barang-barang dari toko. Warga Semarang, Jawa Tengah geger dengan penemuan jasad seorang satpam di depan salah satu pertokoan yang ada di Jalan Diponegoro, Sinanda. Korban bernama Supriyono berusia 31 tahun diduga tewas dibunuh oleh perampok. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di kepala, leher, dan dada. Diduga satpam melakukan perlawanan saat perampok masuk ke toko untuk mengambil sejumlah barang elektronik yang ada di dalam toko dengan total 300 juta rupiah. Polisi langsung mengolah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari penyelidikan awal kita temui ada tanda-tanda tusukan pada korban, kemudian kita temui juga ada barang bukti terkait pisau yang digunakan untuk menusuk, diduga pisau yang digunakan untuk menusuk, terusnya juga ada alat las, juga ada barang-barang barang-barang tersangka yang diduga tertinggal sejumlah 1 ransel dengan segala peralatan isinya. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari sidik jari yang menempel di lokasi. Diduga pelaku lebih dari 1 orang. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang.
Seorang wanita tega membunuh bayinya yang baru dilahirkan dengan membiarkannya selama 24 jam tanpa perawatan medis. Diduga wanita tersebut diam-diam melahirkan di kontrakan di Serang, Banten karena malu hamil di luar nikah. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi di sebuah kontrakan di Kelurahan Penancangan, Kota Serang, Banten. Pelaku berinisial S merupakan ibu kandung bayi. Wanita ini sengaja membiarkan bayinya yang baru dilahirkan selama 24 jam sampai meninggal dunia tanpa perawatan medis di kontrakannya. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melahirkan sendiri di kontrakan karena malu hamil di luar nikah. Dari hasil otopsi, ada memar di kepala korban dan penyumbatan pernapasan akibat cairan. Pelaku takut diketahui oleh orang lain dikarenakan yang bersangkutan melahirkan anak, sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak tersebut dengan membiarkan tanpa ada pertolongan medis sehingga anak tersebut meninggal dunia. Kita mempersesuaikan dari hasil otopsi bahwa ada luka memar di area kepala dan ada gangguan terhalangnya nafas. Kini S telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 341 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Misteri tewasnya wanita penghuni kamar indekos di Kelurahan Cijoho, Kuningan, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban tewas bukan karena bunuh diri, tetapi dibunuh oleh seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kuningan, Jawa Barat yang sempat merekayasa dengan membuat surat wasiat palsu. Kasus ditemukannya jasad seorang wanita bernama Sri Agustina, 42 tahun di sebuah kamar kos di Kelurahan Cijoho, Kuningan, Jawa Barat yang awalnya diduga bunuh diri terungkap. Kasus terungkap setelah polisi menemukan kejanggalan di sekitar TKP. Mulai dari hilangnya ponsel dan barang berharga lainnya milik korban, serta kamar korban yang terkunci dari luar. Polisi menyimpulkan korban tewas bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh. Dari temuan tersebut, polisi melacak keberadaan ponsel milik korban dan menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui pelaku memesan jasa prostitusi online pada korban. Namun usai melakukan kencan, pelaku meminta kencan yang kedua kali namun secara gratis. Korban menolak, saat itulah pelaku kesal dan membunuh korban. Pada tanggal 23 Maret, kediaman pelaku di Lebak Wangi, kita berhasil amankan yang bersangkutan dan mengakui bahwa dia membekap mulut korban dengan kaos dalam warna hitam bergaris putih milik korban yang ada di jemuran yang berlokasi di dalam kamar korban. Yaitu salah satunya menjual handphone untuk membiayai kuliah. Ancaman hukuman tadi ada 3 pasal yang disangkakan, pasal 365 ayat 3 untuk ancaman hukuman 15 tahun penjara, kemudian dan atau pasal 338 mengenai penghilangan nyawa seseorang, pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan kemudian pasal dan atau pasal 351 ayat 3 ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel milik korban, botol racun insektisida, selimut, dan pakaian milik korban, serta sepeda motor milik pelaku. Pelaku akan dijerat dengan pasal 365, pasal 338, pasal 351 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembunuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pekerja seks komersial juga dibunuh pelanggannya dan jasadnya dibuang ke sungai. Pelaku kesal karena gagal berkencan, namun korban tetap menagih uang pembayaran. Inilah IR, pembunuh wanita yang jasadnya dibungkus selimut dan dibuang di Sungai Cidurian, Kota Bandung dan menggemparkan warga. IR ditangkap di rumah neneknya di Ciamis dan langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Pelaku juga terpaksa ditembak kakinya lantaran mencoba kabur saat ditangkap.
Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang merupakan pekerja seks komersial lantaran kesal dipaksa membayar namun gagal berkencan. Pembunuhan ini berawal saat pelaku menghubungi korban melalui aplikasi kencan. Korban pun datang ke rumah pelaku dan merencanakan untuk berkencan. Pelaku yang ternyata gagal berhubungan intim dengan korban terlibat pertengkaran lantaran korban tetap meminta bayaran sesuai dengan kesepakatan awal. Korban sempat menggigit yang membuat pelaku emosi hingga akhirnya membunuh korban menggunakan senjata tajam. Chat ya lu? Hah? Berapa bayarnya? 500. Kenapa kamu punya niat pengen ngabisin? Saya hawa nafsu, syahwatnya lemah. Oh, syahwatnya lemah? Iya. Itu dikatakan? Udah ngancam saya nggak jadi ML-nya saya. Oh, nggak jadi kamu nggak bayar? Enggak. Terus itu kamu habisin? Dia ngegigit saya karena kesel. Dia pengen pulang. Nggak kamu bayar? Ada mau bayar di ATM. Yang benar ada di ATM. Hah? Itu di mana sih kamu? Di ATM. Enggak ngabisin dianya di mana? Di tempat tidur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya baju milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga sekitar aliran Sungai Cidurian, Pancasari, Kota Bandung gempar dengan penemuan jasad wanita terbungkus selimut. Jasad yang sudah membengkak ini awalnya ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan benda berukuran besar di aliran sungai. Dan dari hasil penyelidikan, korban yang awalnya ditemukan tanpa kartu identitas ini akhirnya diketahui berinisial SS, warga Garut yang merupakan pekerja seks komersial. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Lampung Selatan, Lampung. Seorang wanita pekerja seks komersial dibunuh teman kencannya di rumah kontrakannya. Pelaku tidak mau membayar karena merasa tidak puas dengan pelayanan korban. RS warga desa Adirejo, Jabung, Lampung Timur harus berjalan tertatih karena luka tembak di kedua kakinya. Pembunuh wanita pekerja seks komersial di Desa Kedaton Kalianda, Lampung Selatan ini terpaksa ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku sakit hati lantaran dipaksa membayar usai berkencan dengan korban. Pelaku menolak bayar karena merasa tidak puas dengan pelayanan korban hingga berujung cekcok. Usai membunuh, pelaku kabur dengan membawa motor dan 2 ponsel korban. Sementara senjata tajam yang digunakan menghabisi korban dibuang ke sungai. Dan separuhnya rupanya korban tidak menginginkan ataupun tidak menerima dengan potongan harga tersebut, terjadilah percekcokan. Akibat terjadinya percekcokan tersebut mengakibatkan terjadi keributan ya, ribut kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut, mengakibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan pada saat akan mendatangi rumah ataupun TKP di tempat korban. Akibat perbuatannya yang keji, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Dirinya dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya RS diringkus aparat Polres Lampung Selatan di tempat persembunyiannya. Pelaku ditangkap bersama rekannya yang turut membantu pelarian korban. Berapa kamu bayar? 150 perjanjian. Oh. Pisaunya mana? Pisaunya saya buang, Pak. Di mana? Ke sungai, Pak. Kenapa kamu gorok? Ya, pertama kan yang habis main itu kan ya saya lembek. Oh. Terus udahlah, saya ada tamu lagi gini. Berapa kamu buat? Berapa kali? Baru sekali? Iya, baru sekali, Pak. Minum obat kuat nggak? Nggak, minum AM, Pak. Apa AM? Anggur merah, Pak. Sebelumnya warga Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan gempar dengan penemuan jasad wanita bersimbah darah di kamar kontrakannya. Korban diketahui berinisial NA, usia 31 tahun yang merupakan warga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Korban meregang nyawa akibat luka tikam di lehernya.
Pemirsa, jaga emosi saat bermasalah dengan seseorang. Alih-alih ingin menyelesaikan, jangan sampai terjadi tindak kejahatan yang akan justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Seorang buruh angkut tewas karena senjata tajam saat berkelahi dengan juru parkir. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.